sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku merintahkan suatu perkara pada engkau semua, maka kerjakan yang sesuai dengan kemampuan. Kalau aku melarang darinya atau sesuatu, maka jauhilah. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk meyakinkan yang tidak yakin tadi, meyakinkan yang tidak yakin. Takwa, dia tidak bisa takwa. Ya. Katanya gampang. Tadi flashback dulu. Kalau tadi ini hati semakin bahagia, itu tandanya orang bertakwa. Mengapa demikian? Karena orang bertakwa itu dijamin oleh Allah SWT. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ilahi anta usmati bidawka matruki abdini mahabbataka ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhadul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatina ajma'in sayyidina ilahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. La khadar min awliya illa ya min ahli silsilatil qadiriyah wal naqsabandiyah jami'an syawri sultan wa adam kutina syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailan bin Abdullah Muhammad wa khadam karam syekh ya Ahmad Zawil al-Tajribi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Atutan mukarramin, para kiai, para bunyai, para satira-satira, Bapak Ibu para Allah yang mulia, para segenap para pengurus LDTGN Kota Palembang yang saya hormati, juga kepada segenap pemangku manaqib pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Kita semuanya yang hadir juga beserta keluarga kita semua, mudah-mudahan ditolong oleh Allah SWT untuk senantiasa berbuat kebaikan, terhindarkan segala perbuatan kebaikan oleh Allah SWT. Allahumma. Ibu bapak ibu Allah, alhamdulillah bahwa kita ini meskipun sudah jam 10, kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT dan kemampuan untuk mengikuti kegiatan yang mulia ini. Saya ingat beberapa bulan yang lalu
juga di sini kira-kira 4 bulan ya, 4 bulan. Mari kita introspeksi diri dari 4 bulan yang lalu sampai sekarang, mengikuti semacam ini semakin senang apa semakin berat nih? Senang ya? Alhamdulillah. Ini berarti ada peningkatan. Kalau semakin berat, itu sudah bahaya. Karena Rasul menyampaikan hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu orang beruntung. Kalau yang sama saja rugi. Kalau besok sama dengan sekarang, itu rugi. Karena besok tantangan kehidupan lebih berat daripada sekarang. Itu merupakan tanda peningkatan keimanan pada Allah SWT. Bapak Ibu ya pada Allah. Terus kita ini hidup ini dikendalikan oleh Allah SWT, diputar dan diputar. Karena itu kadang-kadang kita bertanya atau minta tolong pada seorang, doakan, maka nanti tergantung putar dari Allah SWT. Kalau diputar ke arah yang menyenangkan, ya dalam keadaan senang. Kalau diputar kepada kondisi yang tidak menyenangkan, ya harus menerima. Memang begitulah itu. Itulah sebabnya orang yang bisa berkondisikan dirinya semacam itu orang yang paling mulia. Saya tanya, siapakah di antara di dalam ini yang paling mulia? Loh, nggak jawab. Padahal tiap Jumat sudah didengarkan. Siapakah yang paling mulia di antara kita semua? Orang-orang bertakwa pada Allah SWT. Orang-orang yang bertakwa itu yang paling mulia. Itu cara yang paling mudah yang kita ikuti. Syukur alhamdulillah. Jadi amalia yang kita ikuti, yang diberikan oleh guru-guru kita pada kita, itu suatu cara atau jalan yang paling mudah untuk mencapai takwa tadi. Apa sih takwa itu? Menjalankan perintah dan menjalani larangan gitu ya. Oh, menjauhi. Menjauhi. Dalam perintah juga menjalankan larangan, menjauhi ya. Alhamdulillah. Takwa itu bukan perbuatan yang sulit, mudah. Loh, nggak percaya. Takwa mudah. Takwa itu mudah karena kita disuruh milih oleh Allah SWT yang mampu-mampu saja. Allah tidak menyuruh di luar kemampuan pribadi-pribadi manusia itu sendiri. Fastaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuan. Karena itu Bapak, Ibu, nanti kalau di antara kita muridnya para sahabat ini menjadi petugas motif dan sebagainya, yang sering kita dengarkan, kita menjalankan tingkat ketakwaan kita pada Allah SWT, jalan semua perintah-perintah Allah, gitu kan? Nah, bukan semuanya, mastata'tum.
yaitu menjalankan perintah-perintah Allah yang mampu kita kerjakan, kita lakukan semaksimal mungkin dan menjauhi seluruh larangan Allah, baik dohir maupun batin. Kalau perintah, pilih-pilih yang mampu aja. Sholat itu paling utama menjadi barometer kemuliaan kehidupan ini. Itu yang kalau mampu dikerjakan dengan berdiri. Kalau nggak mampu dengan duduk. Kalau duduk nggak mampu dengan baring. Kalau nggak mampu baring, disolati dulu masih ada. Mas, kedip-kedip saja di isyarat. Ya. Sampai begitu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku merintahkan suatu perkara pada engkau semua, maka kerjakan yang sesuai dengan kemampuan. Kalau aku melarang darinya atau sesuatu, maka jauhilah. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk meyakinkan yang tidak yakin tadi, meyakinkan yang tidak yakin. Takwa, dia tidak bisa takwa. Ya. Katanya gampang. Tadi flashback dulu. Kalau tadi ini hati semakin bahagia, itu tandanya orang bertakwa. Mengapa demikian? Karena orang bertakwa itu dijamin oleh Allah SWT. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa pada Allah SWT, maka orang ini kalau mendapatkan kesulitan, problem kehidupan, dikasih oleh Allah jalan keluar. Pokoknya setiap manusia bertakwa mesti mendapatkan kesulitan, pasti Allah memberikan jalan keluar. Nah, kesulitan problem-problem kehidupan ini tidak hanya di seorang bapak, juga seorang ibu, satu keluarga juga sama-sama. Itu kalau satu keluarga itu takwa semua, dikasih jalan keluar oleh Allah. Tidak hanya itu. Diberi rezeki yang tidak diperkirakan sebelumnya. Saking mulianya orang takwa semacam itu, beri motivasi semacam itu lah kita semua, agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita pada Allah SWT. Kemudian kita balik bertanya, atau ada presiden di sini? Kalau suatu ketika kita akan mendapatkan kesulitan, kok tidak dikasih jalan keluar oleh Allah? Jawabnya, tadi kan gini, barang siapa bertakwa pada Allah SWT, maka orang ini diberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kehidupannya, gitu kan? Nah, dibalik sekarang. Kalau ada, atau kita lah, kalau diantara kita ini mendapatkan kesulitan dalam hidup, nah problem-problem, masalah-masalah, tapi Allah atau kita tidak mendapatkan jalan keluar, berarti orang itu belum takwa, takwanya belum sungguh-sungguh. Jadi gampang mendamai itu, tidak menyalahkan sisi lain. Itu semuanya tidak
berlaku untuk si bapak atau si ibu, semuanya dalam keluarga. Kalau keluarga, dalam satu keluarga ada hal-hal yang tidak terselesaikan, terus ngomong, tambah kamu, harus diperiksa diri kita. Benarkah di antara kita takwanya belum sungguh-sungguh? Allah kan sudah berjanji, walau ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan suatu kelompok manusia, kelompok ini seperti gini, kelompok di desa, kelompok di rumah kan kelompok juga, satu keluarga anggotanya beriman dan bertakwa pada Allah Taala, lah sungguh Allah membuka keberkahan dari dalam bumi juga dari langit. Katakanlah dari merekatin sama'i wal ardh, berkah dari langit digerojok, berkah dari bumi dikeluarkan. Nah, itulah hebatnya orang bertakwa. Orang yang bertakwa nanti akan bisa direalisasikan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kalau orang itu berzikir pada Allah SWT. Tadi dikatakan, ya, bertakwa itu ngejaga yang mudah-mudah saja. Kalau yang tidak mampu tidak perlu. Tapi bukan pura-pura tidak mampu. Ya. Yang memang kita diperintah yang mampu saja. Yang tidak mampu ya. So dari perintah Rasul tadi, kerjakan yang mampu, jauhilah. Itu artinya apa? Kalau hidup ini diisi atau hidup ini menjalani perintah Allah, maka dia otomatis terhindar dari larangan. Yang kalau katakan manusia itu yang dikatakan lahir batin, maksud saya dalam manusia ini menjalankan perintah Allah secara lahir batin, maka orang ini otomatis terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau maksiat. Tadi dikatakan lewat zikir, perintah Rasul, ittaqillah, halo, ittaqillah. Saya di dinding ada apa tuh kristik ya. Nah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah SWT kapan saja Anda berada. Perintah Allah yang paling mudah, tidak ada yang lebih mudah dari perintah zikrullah. Sampai dalam pola tidak semua manusia tidak ada alasan untuk menolak perintah zikir, kecuali akalnya berubah. Karena itu perintah zikir ini tidak dibatasi waktu, tempat, dan keadaan. Kapan saja. Sebenarnya seperti kita ngomong ini, dalam dirinya harus berzikir sebenarnya. Nah, semacam itu bisa kalau zikir sudah, katanya para sahabat, sudah masuk dalam rasa. Dalam rasa. Kalau manusia itu zikirnya jarang, otomatis dia tidak akan melaksanakan atau tidak akan melanggar aturan Allah SWT. Bagaimana tidak? Orang yang hatinya bergerak dengan menyebut ini, orang semacam itu sibuk
untuk senantiasa berzikir dalam dirinya. Di samping dia otomatis tidak mengerjakan maksiat, dilindungi oleh yang mengatur hidupnya. Iblis mau masuk, tidak berani. Di sana ada jerakannya. Iblis tidak takut pada kita, tidak takut. Tapi takut apa yang ada di dalam diri kita ini. Iblis makrifat, kita belum makrifat, masih belajar makrifat. Iblis makrifat. Karena itu Masya Allah, bersyukur kita ini. Tidak ada suatu perbuatan yang lebih mulia daripada itu. Perbuatan yang paling mudah semacam ini jika dilaksanakan sesuai perintah Allah semacam itu, qiyaman wa'qud dan wa'ala junubihim, terus-menerus semacam itu, maka hal ini nanti bisa menyempurnakan segala ibadah yang telah dilakukan. Ibadah apa saja perlu dikit. Karena itu zikir itu dimasukkan rasa. Nah, seperti apa? Ya dilatih. Kita dilatih dari dohir dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah, kalau tidak bisa diparalelkan dalam diri, tidak apa-apa. Namanya belajar. Berhenti itu artinya dikhafikan. Sudah jalan tambah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya jenengan Bapak Ibu bisalah, pasti punya trik. Apa trik itu? Cara berbeda. Nah, itu nanti ya tidak sama, caranya tidak sama. Itulah nanti dengan kesungguhan kita bermujahadah melatih latihan ruhani, ulah diri, ulah ruhani itu sungguh-sungguh. Allah sendiri yang janji, lana yanahu subulana, alladzina jahadu fina lana yanahu subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mengolah bukan raga, mengolah jiwa, mengolah ruh itu. Aku yang akan menuntun, sungguh aku akan menuntun dia untuk mereka ke jalan Allah itu jalan kebijakan, jalan kebaikan, jalan keselamatan, jalan kedamaian, bukan jalan marah-marah, bukan jalan marah-marah. Alangkah indahnya dalam satu keluarga semuanya semacam itu, Insya Allah. Karena dijamin Allah SWT, fatahna lebar batin sama Allah. Ya karena itu. Cara. Pokoknya yang mana lah dengan Bapak Ibu bisa mengikat sendiri. Karena itu dilatih oleh bangsa, oleh guru-guru kita, supaya jalannya ini dengan tawajuh. Apa itu tawajuh itu? Latihan konsentrasi. Suruh diam, dipejamkan mata. Ya, anda kan tidak begini, tidak apa-apa. Memang dilatih itu ikuti latihan macam itu. Apa itu? Lisannya ditutup, ya, rapat-rapat. Lidahnya diangkat ke atas. Itu pasti ada manfaatnya. Guru ternyata pasti ada manfaatnya. Nah, jadi mengapa kok dilipat ininya? Supaya tidak biasa keluar suaranya. Sebab kita nanti suatu saat kalau dalam tempat yang kotor, dalam WC, nah kalau tidak biasa gitu, itu nanti keluar, kan tidak boleh ya, nggak boleh. Syariat tidak boleh. Nah, yang berhenti digerakkan nantinya.
mudah dilatih. Ngomong dengan gerakan ini. Kan ada latihannya la ilaha illallah. Nah, perguruannya seperti kita tidak ada, hanya kita. Khaufi itu biasanya dipudul, diputus-putus. Ya. Jadi kalau kita kan dirangkai 2 kali. Pernah saya membimbing seorang, mungkin si beliau itu pernah mengamalkan di sekolah lain barangkali. Tidak begini tak? Enggak, dari guru kita begini. 2 kali 1 paket. Karena itu kadang-kadang ya latif juga bisa. Ya latifu, ya latif, ya latifu, ya latif. Boleh. Hati-hati, jalan boleh. Untuk menyinkronkan diri, ya latifu, ya latif, ya latifu, ya latif, ya latif, boleh. Yang untuk masukkan tadi. Nah, kemudian kalau semacam itu, nanti masuknya itu tidak bersuara. Kan kita dilatih. Jadi lisan batin kita bunyi semacam itu. Lisannya batin berbunyi semacam itu. Kan pendengaran batin kan mendengarkan yang itu. Otomatis nanti penglihatan batin yang melihat seperti itu. Padahal ismu tidak tertulis, tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi dalam diri bisa melihat, bisa mendengar. Jadi pendengaran, penglihatan, lisan batin jadikan satu. Bukan jadikan satu sih, objeknya cuma satu. Melihat yang itu, mendengarkan yang itu, melihat yang itu, mendengarkan yang itu, terus membunyikan yang itu, yang bisa. Ya 3 itu loh yang menjadikan manusia baik. Ya hanya pendengaran, penglihatan, dan ucapan. Itu aja. Karena itu dilatih semacam itu. Diam, gerakkan batin ini. Pertama-tama kan suruh lisannya, tirukan semacam dengan suara hati, kan gitu ya. Nah, terus semacam itu. Kalau biasa semacam itu nanti terbiasalah lisan pendengaran batin mendengarkan itu. Nah nanti enggak gitu, maka mata batin nanti terbiasa melihat semacam itu. Nah itu nanti akan masuk ke halusan kelas latifah ya, semacam itu. Karena itu Bapak Ibu, kata para sahabat, kalau zikir khaufi jika ingat, kalau lupa ingatkan, lupa ingatkan. Yang tidak bolehkah sengaja melupakan. Kalau lupa sendiri ya itulah perbuatan manusia, memang tempat salah dan lupa. Nah, kalau lupa sendiri ya memang tidak ada sanksinya. Yang dilarang sengaja melupakan. Terus macam itu. Nanti itu sampai halus. Karena apa? Dengan dilewatkan titik latif la ilaha illallah. Nah, itu kita yang disuruh dengan madu itu juga ada fungsinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagunya itu pun sangat menunjang untuk melatih diri dalam berhobi. Apa saja, sehingga kita ini apapun yang diperintah oleh guru ini maksud guru ini kita sangat terbimbing untuk merasakan kehadiran Tuhannya dalam dirinya. Itu nanti namanya khusyuk. Bihudul qalbi ma'allah. Beruntung kita sudah beruntung, meskipun tidak selama kita sholat terus khusyuk terus ya dah, tapi kan pasti di antara saat-saat apa kita amal saya khusyuk, kehadiran
Qalbu bersama Allah. Meskipun tidak lama. Nanti Allah rakaat pertama mungkin di pas rukuknya, mungkin rakaat kedua pas duduknya. Ya itu nanti tergantung pada latihan kita. Karena itu Bapak Ibu, supaya sholatnya itu benar, Allah merintahkan wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Setelah sholat, maka ingatlah Tuhan dalam keadaan apapun. Saat berdirimu, apa sih berdiri itu? Orang-orang dalam keadaan jaya, banyak uang, nah, jaya, apa pekerjaan mapan, dan apa duduk, ya kadang-kadang duduk, kadang-kadang plesetan dalam keadaan bangkrut, sakit, semuanya itu. Sehingga nanti kalau semacam itu dalam keadaan apapun, ingat ini, ingat, nanti sholatnya akan lebih sempurna dari sholat sebelumnya. Sehingga sholat semakin ke belakang itu semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi. Itu semua tergantung pada kita merekayasa diri ini supaya senantiasa dikir pada Allah SWT. Dikir sampai dalam buku Miftahus Sudur Bang Sahabat. Kalau lisan zikir, hatimu ingat selain yang kamu zikiri, itu belum dikatakan berzikir. Jika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau nanti sholatnya tidak benar, maka semuanya akan dianggap benar oleh Allah SWT. Perbuatan apa sih Pak perintah Allah paling sulit? Ya sholat itu, sholat paling sulit. Wa innaha lakabiratun illa anal khaw, kecuali orang khusyuk. Apa khusyuk itu? Khudul qalbi ma'allah, qalbunya bersama dengan Tuhan, nyebut itu, memandang itu, mendengarkan itu, semacam itu. Karena itu begitu pentingnya sholat. Allah perintahnya itu tidak langsung lewat, langsung oleh Allah sendiri lewat Rasulullah SAW yang panggil Isra Mi'raj. Karena itu Nabi menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, bertemunya seorang hamba dengan Allah. Jadi sholat itu kita sholat itu menghadap, berdialog, berhadapan-hadapan dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa kasih. Ini wajah tu wajahnya. Ditutup dengan at-tahiyyatul mubarak. Itu kan saat Rasulullah ketemu dengan Allah, at-tahiyyatul mubarak. Assalamualaikum kata Allah. Nabi tidak hanya untuk dirinya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Jadi orang soleh malaikat menyaksikan dengan asyhadu alla gitu. Semacam marilah kita kembali mengikuti panduan apa yang telah dipandukan oleh Bang Samursid ini, untuk kita ikuti, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Pastilah nanti akan Allah tunjukkan bagaimana kita menyempurnakan diri ini, sehingga di akhirnya kita itu semakin lama semakin damai, semakin lama semakin tenang, semakin lama semakin ridho dari kehidupan ini, sehingga Allah juga ridho kepada kita. Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.